Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku guru PAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 7 kebiasaan baik. Apa saja 7 kebiasaan baik yang dimaksudkan oleh Pak Menteri Pendidikan Nasional. Yang pertama adalah tidur cepat. Tidur cepat, kemudian yang kedua bangun cepat. Baru kemudian yang ketiga, setelah bangun cepat, insya Allah dia akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam hal ini ya sholat subuh. Setelah itu dia tentu setelah sholat subuh bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga. Jadi yang keempat, berolahraga. Setelah berolahraga dia nanti akan mandi, kemudian sarapan, yaitu makan makanan yang bergizi. Yang kelima. Yang keenam adalah insyaallah setelah dia makan yang bergizi, nanti dia akan belajar dengan serius di sekolah. Yang ketujuh adalah bermasyarakat atau bersosialisasi, berlatih untuk bermasyarakat sejak kecil, sejak dini. Apalagi di usia remaja, anak-anak SMP itu sudah mulai perlu bermasyarakat, ikut gotong royong, ikut bertakziah kalau ada yang meninggal, ikut menjenguk keluarga yang sakit. Nah, Bapak dan Ibu, itu bedanya. Anak-anak sekarang susah untuk diajak keluar rumah atau disuruh keluar rumah untuk bermain dengan temannya. Susah sekali. Nah, kalau zaman dulu malah susah disuruh pulang ke rumah, malah harus ditarik dulu telinganya baru pulang ke rumah. Ini 7 kebiasaan baik ini tentu sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik nanti, baik di keluarga kita, terutama kita mulai juga dari keluarga kita, nanti kita terapkan di sekolah. Insyaallah anak-anak kita di Aceh Tengah ini, di Tanah Gayo ini akan menjadi generasi-generasi emas pada tahun 2045. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pada tausiah ini saya juga ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyahu. Agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua.
ketika orang tua kita itu berada dalam pemeliharaan kita, baik sendiri atau kedua-duanya, fala taqul lahum ma'uf, maka janganlah kita menyampaikan perkataan yang menentang, perkataan yang membantah, yang membuat hati orang tua kita itu tersinggung, membuat hati orang tua kita itu sakit. Fala taqul lahum, maka pertentangan atau menentang, membantah orang tua kita yang paling mudah itu adalah mengatakan wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak kedua orang tua kita. Jangan membentak kedua orang tua. Jangan menghardik, jangan mengejek, jangan mencaci, jangan menghina orang tua kita. Kenapa? Ya, tentu ini sudah sama-sama kita tahu bahwa orang tua kita itu adalah orang yang paling mulia. Dua hal ini, fala taqul lahum ma'uf wala tanharhuma. Jangan membantah dengan mengatakan yang paling mudah, itu yang paling mudah itu, Kemudian wala tanharhuma, jangan membentak kedua orang tuanya. Wa qul lahum qawlan karima, maka sampaikanlah atau ucapkanlah kepada kedua orang tua kita itu kalimat-kalimat, kata-kata yang baik, yang menyejukkan hati mereka. Jadi bapak dan ibu, bagi orang tuanya yang masih ada, yang masih hidup, syukuri dan peliharalah orang tua dengan baik. Sambungan ayat ini Bapak Ibu, mungkin ini untuk menjadi PR nanti sama-sama ya bagi kita semua. Ayat 24 surat Al-Isra ini bunyinya waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabb waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka rendahkanlah dirimu, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Maka berdoalah kepada Allah agar orang tua kita itu diampuni dosa-dosanya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, masih bisa kita tetap menjalin hubungan dengan orang tua, mendoakannya. Bapak dan Ibu, inilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.